Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Jatmiko di sini. Iya, Mbak. Dan Bapak, saatnya sekarang kita main games. Oke. Nggak ada pilihan, harus siap. Oh gitu ya? Siap. Maksa gitu Oh, ya. iya, siap dulu, mikirnya belakangan. Dan ini dia pemirsa, This or That. Oke, Bapak, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pendaftaran online atau validasi offline? Validasi offline. Pendidikan militer atau pendidikan vokasi? Kalau saya militer dong. Fokus karir atau fokus pengabdian? Pengabdian lah. Bergabung muda atau bergabung dewasa? Apa nih? Bergabung. Muda atau dewasa? Dewasa. Oh, bergabung muda. Bergabung muda. Inspirasi senior atau inspirasi pengalaman sendiri? Inspirasi pengalaman sendiri lebih bagus. Oke, ini sudah pertanyaan. Gitu ya. Sekarang Bapak hutang penjelasan. Iya. Inilah sulitnya ini. Nanyanya cepet-cepet, jelasinnya harus. Kan hutang penjelasan. Mohon dijelaskan ya Bapak ya. Kan dan nggak boleh ganti ya? Nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Yang pertama tadi pendaftaran online atau validasi offline. Itu validasi offline ya Bapak ya. Kenapa lebih memilih validasi offline? Ya, validasi offline ini kenapa? Karena dia akan lebih spesifik, Mbak. Oke. Jadi setelah proses online, itu kita lanjutkan dengan validasi offline ini kan berarti dia datang. Nah, seringkali kita temukan dari administrasi yang didaftarkan secara online itu, ya namanya orang upaya begitu kan, upaya. Jadi kadang ada ijazahnya yang tidak sesuai, kadang ada kartu keluarganya yang tidak sesuai setelah kita cross check gitu. Kemudian bahkan kadang-kadang ada yang KTP-nya juga mencurigakan gitu loh. Jadi memang validasi offline ini sebagai langkah lanjutan dan memang itu kalau dulu tidak ada online, Mbak. Dulu zaman saya itu tidak ada online, langsung datang. Makanya memang tetap validasi offline yang lebih penting. Validasi gitu. offline karena bisa bertemu langsung bisa kita dan cross check langsung. Iya, betul, begitu ya. betul. Dan kita lihat datanya. Gitu. Oke deh. Nah, ini masih aman berarti ya? Oke, aman. Ya. Terjawab deh. Yang kedua tadi pendidikan militer atau pendidikan vokasi, tentunya militer ya, Bapak ya. Sebenarnya dua-duanya penting, Mbak, sebenarnya. Tapi saya lagi nggak merubah loh ya, tetap gitu. Iya, tahu Bapak. Jadi memang gini, Mbak, militer itu ternyata dia kompleksitasnya tinggi menurut saya ya. Karena apa? Karena dia selain membentuk karakter untuk ke arah militer, tapi dia juga contoh lah, mohon maaf, di pendidikan taruna itu kita tidak hanya dididik masalah kemiliterannya, tapi ilmu-ilmu umum pun kita. Dan sekarang kan lulusan taruna Akademi TNI itu dia sudah sarjana semua, Mbak. Artinya ternyata kita bisa combine itu, kita gabungkan antara pendidikan militer dengan pendidikan yang vokasi itu, kurikulum itu bisa kita padukan. Dan itu sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu. Nah, nanti progres selanjutnya setelah kita lulus, barulah kita kembangkan di situ. Contohnya, saya setelah lulus dinas bisa kuliah di universitas dan jadi sarjana ekonomi gitu. Iya. Kemudian kemarin pada saat Sesko TNI, kami juga bergabung kuliah di Unhan, tapi sambil sekolah nih, sambil sekolahnya TNI di Bandung. Kita juga ikut mendaftar dan ikut bergabung untuk kuliah di Unhan S2 Magister Pertahanan itu kan. Makanya sebenarnya pendidikan militer ini bisa dikombin lah bahasanya, itu dia lebih kompleks, lebih bisa adaptif begitu, Mbak. Tapi memang tetap vokasi artinya memang pendidikannya itu yang sifatnya lebih khusus kan gitu kan. Tapi kalau yang pendidikan umum bisa kok kurikulumnya kita padukan bisa. Ya tentunya tetap ada keterbatasan lah, atau ada hal-hal yang memang tidak murni seperti kuliah di umum kan gitu ya, Mbak. Contohnya masalah waktunya,
Karena pendidikan sekarang kan ada yang hibrid itu Mbak, ada yang gabungan antara online dan offline kan gitu kan. Itu sangat mempermudah. Iya, dan sekarang Kemendikti juga lebih fleksibel kok untuk mengadopsi itu. Kebetulan karena saya di bidang pendidikan kemarin di Mabesat, kita punya kerjasama dengan S2 atau S3 UGM, dengan UI itu juga bisa. Gitu Mbak. Jadi semuanya bisa dikombin. Bisa. Tinggal bagaimana orangnya lagi. Iya, betul. Lagi. Betul. Milihnya seperti apa, maunya bagaimana. Gitu, dan kita mau mengembangkan diri kita ini ke arah mana ke kan arah gitu mana, kan. betul sekali. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, fokus karir atau fokus pengabdian? Ini kayaknya agak sulit ya Pak ya? Iya, itu 11-12 masalahnya. 11-12. Tapi menurut saya Mbak, kalau kita fokus ke pengabdian, karir akan mengikut. Bahasanya begitu. Kenapa tuh Pak? Ya, karena memang kita kan dari awal memang tujuannya mengabdi. Oh iya betul. Artinya bekerja saja. Bekerja saja yang baik. Maksimal, do the best lah istilahnya kan, semampu kita tentunya. Tapi bukan berarti kita munafik terus tidak butuh karir ya. Tapi namanya karir ini kan sama kayak rezeki lah Mbak. Artinya kalau kita sudah berupaya, sudah berusaha, berdinas dengan baik, loyal, jujur, pimpinan kita juga pasti akan memikirkan dan melihat kinerja kita. Artinya apa? Artinya karir itu kan ngikut, gitu. Karena yang memberikan jabatan, yang memberikan atau memberikan kepercayaan itu kan pimpinan kita, Mbak. Jadi kalau kita dibalik fokusnya karir dulu, nanti nggak ngikut barang satu itu, kan gitu. Betul. Jadi karirnya kita utamakan, kita akhirnya nanti tidak fokus. Kita hanya berpikir gimana saya setelah jadi kapten pengen mayor, jadi mayor pengen letkol, udah jadi kolonel pengen bintang misalnya. Kita tidak fokus ke kerjaan. Jadi memang tetap bahasa mengabdi ini kan kaitannya dengan kinerja kita sebenarnya, Mbak. Jadi mengabdi aja, kerja saja baik-baiknya. Iya. Itu udah ada yang mikirin nanti Mbak. Masalah rezeki artinya pangkat, jabatan itu. Kalau memang sudah rezeki kan nggak akan kemana barang itu Mbak. Itu saja. Kalau memang belum rezeki udah tinggal dimasukin, tinggal ditelan pun keluar kan. Iya benar. Nah, jadi tetap harus mengabdi dulu. Mengabdi dulu. Jadi nanti jangan pikirin karir, jadi nanti ambisinya beda gitu. Nggak enjoy di pekerjaan. Betul, dan kita nggak bisa nikmatin, Mbak. Karena udah di sini kepengennya ke sana, padahal di sini banyak yang bisa kita perbuat kan gitu kan. Banyak yang bisa kita nikmatin, enjoy sambil kinerja kita terus kita bangun kan gitu. Betul sekali. Gitu. Oke. Penjelasan yang sangat bagus sekali. Nah, ini tadi bergabung muda atau bergabung dewasa? Bergabung saat muda. Kalau saya sih pemahamannya selagi kita muda, kita harus menyiapkan sebaik-baiknya pada saat kita tadi tua ya. Tidak ada kata terlambat memang kalau kita di masa tua mungkin baru menyiapkan, tapi ya dari segi waktu saja kan, misalnya kita dinas sekian tahun misalnya, di manapun lah, tidak hanya di TNI. Kalau kita dapatnya sudah, mohon maaf, kalau misalnya bisa umur 18 atau taruhlah 24 maksimal jadi tentara, atau mungkin 18 daftar dan masuk, kenapa harus nunggu 24 kan gitu kan. Nah, kan yang sampai 24 nih biasanya karena dia sudah sekali gugur, dua kali gugur, tiga kali kan gitu kan. Nah itu, jadi bergabung muda menurut saya ya memang itu yang harus kita selagi masih muda. Gitu iya ya. Kalau bisa muda kenapa harus tua. Kamu ngeliat sana kok Pak, nggak ngeliat Pak. Ini tadi pertanyaan terakhir, inspirasi senior atau inspirasi pengalaman sendiri? Ya, ini juga 11-12 Mbak menurut saya. Karena apa? Karena ini juga bisa kita combine seperti yang tadi sebelumnya. Kenapa? Karena memang tapi agak lebih, kalau saya pribadi agak lebih cenderung ke inspirasi pribadi ya. Inspirasi pribadi artinya memang kembali ke motivasi kita tadi. Sinkronis sama penjelasan sebelumnya ya. Iya. Jadi harus connect nih kan gitu kan. Biar nanti kesimpulan sarannya nyambung juga kan. Best sih Bapak. Jadi memang itu Mbak. Inspirasi dari pribadi artinya gini. Senior itu juga manusia juga. Iya, oke. Artinya kita tinggal memilah mana yang baik, mana yang kurang baik kan gitu.
Yang baik kita tiru, yang kurang baik kita simpan untuk kita tidak laksanakan. Tapi kalau dari diri pribadi, inspirasi ini apa ya? Biasanya kita temukan pada saat kita ibadah gitu loh, Mbak. Nah, itu pada saat kita ibadah, ya taruhlah mungkin kita membaca Al-Quran yang Muslim, Alkitab yang Nasrani, itu kan dari inspirasi pribadi. Kalau sekarang mungkin ya gadget, tapi gadget yang positif. Ya, dengerin ceramah. Itu kan bukan dari senior, karena bahasanya kan senior ya. Kalau ini kan pribadi, artinya gimana kita mencari data, mencari sumber-sumber yang memang bisa kita jadikan referensi untuk memotivasi kita. Kalau menurut saya itu inspirasi pribadi menurut saya. Kan kreativitas kita mencari referensi itu sendiri untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri motif. Dan anak-anak sekarang lebih cenderung begitu, Mbak. Dia kan di kamar, yang dilihat kan YouTube. Nah gitu. Jadi menurut saya anak-anak muda dia lebih cenderung terinspirasi secara pribadi dari referensi yang dia cari sendiri, daripada dia melihat, kadang-kadang melihat orang tua pun dia belum tentu bisa nyontoh sekarang itu kan gitu kan. Apalagi yang di luar keluarga gitu, Mbak. Tapi cerita-cerita positif dari para senior tentunya tetap ada, sangat berpengaruh. Iya, Mbak. Nanti kita bahas lagi, Bapak. Oke. Kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.